Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan sukacita pagi ini bila kita beribadah bersama berjuta-juta bermiliar orang di bumi ini untuk kita boleh menyembah Tuhan. Di hari Jumat Agung ini kita boleh melihat, kita boleh merasakan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin. Bahwasanya untuk selamanya Dia baik adanya. Mari saya undang Bapak Saudara berdiri, kita sembah Dia. Dari salib Yesus ada kesukaan yang besar bagi kita. Kalau kita pandang salib Yesus, disitulah ada kemenangan besar bagi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penebusan-Mu di atas kayu salib membuat hidup kami berarti, membuat hidup kami dilayakkan di hadapan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersama setiap kami, pimpin hidup kami Tuhan Roh Kudus, untuk kami semakin serupa dengan Engkau Yesus. Haleluya.
katakan bersama-sama, oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu, darah-Mu sucikanku, salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, milik-Mu Tuhan. Pulihkanku, salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari dengan perlahan Bapak Saudara sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, buat salib-Mu, buat penembusan-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami sembah Yesus. Bahwasanya Tuhan Engkau yang layak. Yesus, pengorbanan-Mu, Yesus. Kami mensucikan Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Kami Tuhan, haleluya, haleluya, berkaryalah Yesus, haleluya. Kami mau naikkan asap penyembahan kami, hujan dan menjadi kami dalam kepada-Mu Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan. Ramaya lama sakadara, kilara lamaya lama sakadara. Lihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menanggung dosa kita. Kilara lamaya lama sakadara. Berikan ucapan syukur-Mu kepada Dia. Haleluya, skibala lama sakadara. Biarlah kita bersuka cita di hari raya kita. Pagi ini kita boleh melihat karya penebusan Yesus, mengingat karya penebusan Yesus yang dasar dan ajaib itu. Kilara lamaya lama sakadara, lamaya 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 lama sakadara. Kilara la 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 mas. Kilara la 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 lamaya lama sakadara. Kilara la lamaya lama sakadara. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah Engkau. Penuhkan kami Tuhan Roh Kudus. Penuhkan kami Tuhan Roh Kudus. Biar kami bisa membawa Engkau ke dalam setiap hidup kami, dalam pujian dan penyembahan kami. Bawa Tuhan Roh Kudus, menikmati Engkau pagi ini.
setiap pribadi dalam nama Yesus menikmati Engkau pagi ini, menikmati karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Hanya Engkau Tuhan penebusku. Hanya Engkau Tuhan penebusku. Hanya Engkau Tuhan penebusku. Dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Hanya Dia penebus kita, amin. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkan kami, menyucikan dan menebus kami. Darah-Mu yang menguduskan kami, karena semua karena anugerah-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau kurbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Sungguh akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur, Yesus Tuhan, pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, penebusku. Karena kasih-Mu Tuhan, oh, dan selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur sebab pengorbanan-Mu maha mulia dan Kau Tuhan. Oh, karena kasih-Mu Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur sebab pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan buat karya penebus.
kasih Tuhan, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkan menyucikan dan menembus hidupku, ku naikkan syukur sebab pengorbananmu maha mulia dan terindahkan, Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu yang bertubuh, dan aku ngandalkan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini jalanku, Yesus pegang. Kalau Engkau sudah memberi harapan kepada setiap kami, pegang tangan kami Tuhan, pimpin hidup kami. Bila kami seturut dengan Engkau, layakkan setiap kami hari demi hari menjadi pelaku menghidupi firman-Mu. Engkau alasan kami hidup. Ku hidup, Yesus, Yesus pegang. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa dengan Engkau alasan selama ku hidup, Yesus pegang tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri? Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur buat karya terbesar yang telah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Kami boleh hidup oleh anugerah-Mu karena Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Engkau telah memberikan kemuliaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar di hari Jumat yang istimewa ini kami mengingat kembali karya terbesar pengorbanan-Mu di kayu salib.
Biar hati kami terbuka, sehingga kami boleh melihat rahmat yang besar, karya yang agung itu, dan kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau. Sedialah hati kami buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kiranya kasih karunia kemurahan Tuhan tinggal di tengah-tengah kita, orang-orang yang berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Ini adalah Jumat yang istimewa di antara Jumat-Jumat yang lain, dan biasanya kita orang-orang percaya menyebut dengan nama Jumat Agung. Kenapa disebut Jumat Agung? Karena ada karya yang agung yang dikerjakan oleh Allah kita melalui Yesus Kristus pada hari Jumat, yaitu karya penyelamatan. Saat dimana Yesus Kristus mati disalibkan di Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu mati di kayu salib adalah kematian yang mengerikan. Bukan saja secara fisik memang kelihatan mengerikan, tetapi juga secara batiniah. Karena pada waktu itu orang yang dihukum dengan disalibkan itu mengandung sebuah filosofi bahwa orang tersebut tidak diterima oleh umat manusia, tetapi juga tidak diterima oleh Allah. Itu sebabnya penjahat itu harus digantung di antara langit dan bumi, karena ditolak oleh Allah dan ditolak oleh manusia. Itu sebabnya ada istilah terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi kita bisa melihat bahwa hukuman penyaliban pada waktu itu bukan saja menyakitkan secara fisik, tetapi juga menyakitkan secara batin ya. Nah sekarang kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia harus mati dengan cara demikian? Kalau Yesus itu Mesias, juru selamat yang dijanjikan, mengapa Yesus sepertinya tidak berdaya menghadapi hukuman kematian di kayu salib? Di mana kuasa Yesus? Pada waktu itu orang-orang yang menantikan datangnya Sang Mesias sungguh-sungguh berharap Yesus dapat menyatakan kuasanya. Itu sebabnya ketika mereka melihat apa yang Yesus lakukan selama di bumi ini, mereka sungguh-sungguh memuja-muja Yesus. Saat mereka melihat ada banyak mujizat yang Yesus kerjakan, mengubah air menjadi anggur, meredakan angin ribut, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan, menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka sungguh-sungguh memuja Yesus karena mereka melihat Yesus adalah Sang Mesias yang ideal bagi mereka. Itu sebabnya ketika Yesus harus menghadapi pengadilan, mereka sungguh-sungguh berharap Yesus menunjukkan kuasanya dengan menolak hukuman salib. Atau paling tidak ketika Yesus disalibkan, Yesus membuat sebuah mujizat yang spektakuler sehingga membuat orang wow. Itu sebabnya orang berkata ketika Yesus disalib, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib supaya kami percaya kepada engkau bahwa engkau adalah Mesias. Banyak orang sudah punya asumsi tentang siapa seharusnya Mesias itu. Harusnya seorang yang powerful, penuh kuasa. Tapi justru sebaliknya, saat Yesus diperhadapkan dengan hukuman kayu salib, Yesus seperti anak domba yang keluh, yang menyerahkan diri di tempat penjagalan. Yesus tidak melawan. Itu sebabnya muncullah penghinaan demi penghinaan dari orang-orang yang kecewa terhadap apa yang Yesus lakukan. Penghinaan itu tidak hanya 2000 tahun yang lalu, itu juga masih terjadi sampai sekarang. Banyak orang masih mempertanyakan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus mesti mati di kayu salib? Kenapa Yesus tidak berdaya menghadapi kematian?
Itu sebabnya pagi hari ini kita perlu mengerti persis apa makna pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kenapa Yesus yang digadang-gadang sebagai Mesias dan Juru Selamat tidak menunjukkan kuasanya, tapi justru menunjukkan ketidakberdayaannya di kayu salib. Sebuah tanda tanya besar yang dipertanyakan oleh banyak umat manusia, baik ribuan tahun yang lalu hingga hari ini. Itu sebabnya banyak orang yang sulit untuk mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. Oh ya, Yesus memang nabi yang luar biasa, dia guru yang baik, yang pengajarannya penuh hikmat. Tetapi untuk mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sulit bagi banyak orang, karena apa yang Yesus lakukan itu di luar logika manusia. Tapi mari kita melihat, untuk apa sebenarnya Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya akan membacakan untuk kita. Ia sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Firman Tuhan berkata, ia sendiri. Jadi Yesus mengambil pilihannya, dia sendiri. Yesus disalibkan bukan karena orang-orang Romawi. Yesus disalibkan bukan karena bujukan dari imam-imam. Bahkan Yesus berkata, kalau saya mau, aku bisa memanggil para malaikat untuk membebaskan aku dari kayu salib. Kalau Yesus mau, Yesus bisa turun dari kayu salib. Itu sesuatu yang mudah buat Yesus. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri memilih jalan salib itu. Untuk apa? Untuk memikul dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang kita bisa lihat lewat pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Allah yang tanpa batas. Bukti kasih Allah yang tanpa batas. Kita harus menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha benar. Sehingga itu berarti dosa sekecil apapun tidak pernah ada tempat di hadirat Allah. Manusia berdosa sudah ada di bawah kutuk dosa, dan upah dosa adalah maut. Apa artinya? Dosa membuat kita terpisah dari Allah, sumber kehidupan kita. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, dan pada akhirnya kita akan berakhir dalam hukuman kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan kita mesti memahami bahwa segala usaha kita untuk lolos dari hukuman maut, usaha kita untuk terbebas dari api neraka, itu semua adalah usaha yang sia-sia. Kok bisa, Pak? Bukankah kalau saya berbuat baik, saya beramal, saya melakukan ritual-ritual tertentu, itu memberi peluang buat saya untuk menerima hidup yang kekal? Itu menurut ukuran kita, tetapi tidak bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, dosa telah membuat kita rusak. Dan kalau kita sudah rusak, maka tidak ada apapun dari diri kita yang sempurna di hadapan Allah. Kalau saudara punya telur busuk dan saya berkunjung di rumah saudara, saudara tidak mungkin masak dengan telur busuk itu dan menyajikan kepada saya. Rasa-rasanya kok kebangetan. Apalagi saya yakin saya adalah orang yang Anda kasihi. Apalagi kalau itu pejabat pemerintah yang kita segani. Jangankan Pak Wali Kota, PRT saja yang datang ke rumah kita, rasanya sungkan kalau kita memberikan telur busuk untuk kita masak dan kita sajikan. Bagaimana mungkin kita menyajikan hidup kita yang penuh dosa ini kepada Allah yang maha kudus, yang maha benar.
Jadi semua usaha kita, seluruh korban persembahan kita itu justru penghinaan apabila kita bawa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, seluruh kebaikan manusia itu seperti sampah dan kain larah di hadapan Tuhan. Kenapa? Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Benar, tidak mungkin menerima korban yang bercacat dan bercela. Kita sudah rusak. Itu sebabnya segala usaha kita untuk lolos dari kematian kekal adalah usaha yang sia-sia. Banyak manusia boleh berasumsi, kalau saya beramal, kalau saya melakukan ritual tertentu, bahkan kalau saya mengorbankan dirinya saya mati dengan cara-cara yang ekstrim, saya akan diperkenan oleh Allah. Tetapi sejatinya tidak, karena kita tidak mungkin membawa barang busuk untuk dipersembahkan kepada Allah. Puji Tuhan, Allah kita bukan hanya Allah yang Maha Kudus dan Allah yang Maha Benar saja, tetapi Dia juga Allah yang Maha Kasih. Allah memang tidak pernah kompromi dengan dosa. Dosa sekecil apapun tidak pernah ada tempat di hadirat Allah. Tetapi sejatinya Allah mengasihi orang-orang berdosa. Allah tidak ingin satu orang pun dari umat manusia terpisah dari dirinya dan harus mengalami hukuman kekal di api neraka. Dan saat kita umat manusia tidak lagi punya jalan keluar menghadapi kutuk dosa, Allah punya jalan keluar. Firman Allah yang adalah pribadi Allah itu sendiri menjadi manusia dalam tubuh Yesus Kristus dan tinggal di antara kita. Itu sebabnya Yesus disebut anak Allah, karena Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna. Firman Allah yang menjadi daging. Yesus datang sebagai manusia sama seperti saudara dan saya, tetapi Dia tidak tersentuh oleh dosa. Sebab Dia datang dari Allah, Dia tidak tercemar oleh dosa. Dan Yesus yang 100% pribadi Allah dan juga sekaligus 100% pribadi manusia, datang ke dunia untuk menanggung, untuk menggantikan hukuman dosa saudara dan saya. Itu sebabnya kenapa Yesus tidak melawan saat akan disalibkan. Sebab justru itulah alasan utama Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Pengorbanan Yesus telah memenuhi atau memuaskan keadilan Allah, karena semua yang melanggar harus dihukum. Dan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib, bahkan mati di kayu salib, telah memenuhi keadilan Allah, karena segala akibat dosa yang telah ditanggung dalam tubuh Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib telah menjadi korban yang sempurna di hadapan Allah, sehingga kita yang percaya kepada Yesus mendapatkan perkenanan di hadapan Allah. Kita bukan orang benar, tetapi di dalam Yesus kita dibenarkan. Kita bukan orang kudus, kita masih punya banyak kesalahan, tetapi di dalam Yesus kita dikuduskan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus disalibkan sebenarnya justru untuk menunjukkan betapa beratnya konsekuensi dosa, tetapi juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah kepada manusia lebih besar dari kuasa dosa. Ini tidak dipahami oleh semua orang. Butuh hikmat dari Roh Kudus. Berbahagialah kita yang karena telah dicerai oleh Roh Kudus, kita bisa melihat ada sebuah kuasa yang lebih dari sekedar menyembuhkan orang sakit. Kuasa yang lebih besar dari sekedar membangkitkan orang mati, yaitu kuasa kasih yang sanggup menaklukkan hukum dosa. Sekalipun apa yang Yesus lakukan disalah mengerti,
Tapi Yesus tetap pada pilihannya. Seandainya Yesus membatalkan dirinya untuk mati di kayu salib, sehari sebelumnya Yesus berdoa kepada Bapa, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku." Sebab penyaliban Yesus, karena Yesus harus menanggung dosa, itu berarti Yesus harus terpisah dengan Bapa, sumber kehidupan itu. Tetapi Yesus berkata, "Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Kalau ini drama, Yesus tidak perlu melanjutkannya. Kalau ada jalan yang lain, Yesus tidak perlu mengambil jalan salib. Tetapi karena ini satu-satunya cara untuk bisa memuaskan keadilan, untuk bisa memenuhi keadilan yang dituntut oleh semua orang, bahkan dituntut oleh karakter Allah sendiri. Yesus harus mati di kayu salib, tetapi sekaligus untuk membuktikan bahwa kasih Allah lebih besar dari maut. Bapak Ibu Saudara, saat kita merenungkan pengorbanan Yesus di kayu salib pagi ini, kita dapat merasakan dan mengalami kasih Allah yang tanpa batas buat kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Yesus sudah membayar lunas di kayu salib. Jadi kalau ada di antara kita yang kemudian merasa telah mengambil pilihan-pilihan hidup yang salah, yang telah melukai hati Allah, sehingga kita merasa tidak layak di hadapan Allah, Anda adalah orang pertama yang diundang Allah di dalam Yesus untuk menerima kasih dan pengampunan. Hari ini dalam peristiwa Jumat Agung, mari ingat kembali, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi karena karya Yesus di kayu salib, saudara dan saya diperkenan oleh Allah. Hari ini kita boleh menghampiri Allah tanpa batas, karena kasih-Nya telah melingkupi hidup kita. Kapan saja, di mana saja, bahkan tanpa perantara sekalipun, saudara dan saya punya akses langsung untuk bersekutu dengan Allah kita. Yesus adalah jalan masuk bagi kita, orang-orang yang percaya, sehingga kapan saja, di mana saja, saudara bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah tanpa ritual-ritual tertentu, tanpa korban-korban tertentu. Yang Yesus tunggu dari kita adalah hati yang percaya akan kasih karunia yang dilimpahkan kepada saudara. Kalau kita menerima hidup yang kekal. Kalau kita percaya, kita menerima hidup yang kekal. Tapi kalau kita tidak percaya, kita merasa, kok bisa, mana mungkin, kok semudah itu menghampiri tahta kasih karunia Allah, kita justru ada di bawah hukum dosa. Keselamatan itu mahal dan tidak ada satu orang pun yang sanggup membayarnya. Itu sebabnya Yesus memberikannya cuma-cuma buat kita. Anugerah keselamatan itu murah, tapi tidak murahan. Karena sejatinya keselamatan itu sangat mahal. Kita tidak dapat membayarnya dengan usaha apapun dari kita. Modal kita cuma percaya kepada kemurahan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini, undang Dia, percaya pada karya penebusannya, dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Saat itulah hukum dosa tidak lagi punya kuasa atas kita, dan kita mendapat jaminan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Wow, kapan saja, di mana saja kita dipanggil Tuhan, pakai cara apa saja. Entah kecelakaan, entah kena COVID, entah kena apa saja, atau kita mati tua, atau apapun. Kematian hanyalah sebuah pintu masuk buat kita untuk menikmati hidup yang kekal. Wow, orang-orang yang siap mati akan menjadi orang-orang yang siap hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya hal yang kedua, apa yang kita bisa lihat, pengorbanan Yesus telah memberi teladan hidup yang sejati. Bapak Ibu Saudara, saat kita merenungkan pengorbanan dan kematian Yesus
di kayu salib. Kita begitu bersyukur karena kita adalah pribadi yang dikasihi, dicintai oleh Allah kita, apapun kondisi kita. Saat Jumat Agung ini, kita boleh merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa lewat pengorbanan Yesus. Tetapi tidak hanya itu, kita juga perlu merenungkan apa sebenarnya arti hidup yang sejati itu. Mari kita melihat, selama Yesus hadir di bumi ini sebagai manusia, sejak dilahirkan, bahkan sampai mati di kayu salib, kita bisa melihat dengan jelas teladan hidup yang sejati. Apa itu? Hidup bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi hidup yang sejati adalah hidup yang untuk memuaskan hati Allah, dengan cara hidup menuruti kehendak Allah, dan hidup untuk mengasihi sesama dengan cara mengorbankan dirinya sendiri bagi kehidupan umat manusia. Hidup Yesus di muka bumi ini tidak lama, kira-kira hanya 33 tahun saja. Tapi hidup yang singkat telah memberikan manfaat yang signifikan dan berdampak luas bahkan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, sejatinya inilah yang Yesus inginkan atas hidup kita. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Tuhan ingin kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, karena itu akan menjadi celah buat dosa mengambil keuntungan dari kita. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, Yesus ingin kita hidup seperti Yesus hidup, yaitu apa? Mengasihi Allah dengan hidup menurut kehendak Allah, dan mengasihi sesama dengan memberi hidup kita bagi orang lain. Sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, orang-orang yang telah dibebaskan dari kutuk dosa, Tuhan ingin kita hidup, kita tidak lagi untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi untuk memenuhi kehendak Allah. 1 Petrus 2 ayat 24 tadi, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kita menyaksikan Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib, supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Kita tidak lagi hidup untuk dosa, tetapi hidup untuk kebenaran. Apa maksudnya? Hidup untuk menuruti kemauan Allah. Berapapun panjangnya usia kita di dunia ini, pastikan kita menggunakannya hanya untuk memenuhi kehendak Allah, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, karena itu akan menjadi jebakan buat kita untuk masuk lagi dalam kutuk dosa. Tapi biarlah hidup kita untuk melakukan kehendak Allah dengan mengasihi Allah dan menjadi berkat bagi sesama, karena justru itulah kita menikmati hidup yang sesungguh-sungguhnya. Ketika Adam dan Hawa hidup menurut kehendak Allah, dia menikmati Taman Eden, dia menikmati hidup yang berkualitas. Tetapi ketika Adam dan Hawa memilih hidup menurut caranya sendiri, justru dia tinggal dalam kutuk dosa. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini kiranya menjadi perenungan kita, bahwa melalui pengorbanan Yesus, kita melihat kasih Allah yang tanpa batas buat kita. Dan melalui pengorbanan Yesus, mari kita belajar bagaimana menjalani hidup yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Satu waktu ada seorang pengkhotbah. Di dalam khotbahnya dia menceritakan sebuah kisah tentang seorang nelayan yang cinta Tuhan. Seorang nelayan yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu waktu nelayan ini pergi melaut, dan karena anaknya yang satu-satunya itu sedang liburan sekolah, dia ajak anaknya pergi melaut. Dan anaknya mengajak satu temannya untuk pergi bersama ayahnya. Sesuatu yang biasa dalam lingkungan masyarakat nelayan. Ringkas cerita, satu orang bapak, satu orang anak, dan satu teman anaknya
pergi melaut. Tapi hari itu rupa-rupanya cuaca tidak seperti yang mereka harapkan. Ada badai yang besar. Di tengah-tengah gelapnya malam, mendung begitu pekat, tidak ada bintang yang terlihat, gelap, dan badai begitu tebal, begitu kuat. Sampai-sampai karena dua anak ini tidak siap, mereka terpelanting keluar dari perahu itu. Sang nelayan begitu panik. Dia biasa menghadapi badai, tapi kali ini ada dua orang anak di dalam perahunya yang terbanting keluar dari perahu itu. Dia berusaha mencari, dia berusaha melihat di malam hari itu. Sampai satu waktu dia melihat sepintas anaknya mengangkat tangan dan berharap mendapat pertolongan dari ayahnya. Dia melihat tangan anaknya itu. Tapi di satu waktu yang sama, dia juga melihat teman anaknya itu juga mengalami nasib yang sama. Sayang, pelampungnya hanya satu. Ayah itu harus mengambil keputusan kepada siapa dia melemparkan pelampung penyelamat itu. Tidak tunggu waktu lama, papahnya berteriak, "Nak, papa sayang kamu." Tapi di saat yang sama, dia lemparkan pelampung itu kepada teman anaknya. Ringkas cerita, teman anaknya selamat dari badai, tetapi anaknya hilang, tergerus oleh arus ombak yang begitu besar. Sebuah duka yang mendalam bagi seorang ayah. Sampai tiba waktunya, teman dari anaknya kemudian bertanya, "Pak, kenapa kau berikan pelampung itu kepadaku? Aku bukan anakmu. Kenapa engkau enggak menyelamatkan anakmu sendiri?" Nelayan itu dengan raut yang sedih tapi juga terpancar sukacita, dia berkata, "Keluargaku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anakku pasti ada di sorga karena Yesus mengasihinya. Tapi aku tidak tahu dengan dirimu. Kalau engkau mati ditelan ombak, engkau pasti ada dalam penderitaan kekal. Dan itu akan membuat saya merasa bersalah seumur hidup saya. Anakku mati, tapi dia menerima hidup sebab dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak tahu apa yang terjadi seandainya kamu mati." Anak itu begitu terkejut. Dia melihat kasih yang begitu besar, melihat pengorbanan yang begitu besar. Dan teman anaknya itu berkata, "Bolehkah aku menjadi anak angkatmu sekalipun aku punya orang tua? Dan bolehkah engkau menceritakan kepadaku siapa pribadi yang membuat anakmu ada dalam kekekalan itu? Supaya satu waktu aku bisa berjumpa dengan anakmu dan berterima kasih buat pengorbanannya." Bapak itu menceritakan tentang Yesus. Pengkhotbah itu kemudian menutup kisah itu dengan berkata, anak yang diselamatkan di tengah lautan itu adalah saya sendiri. Karena ada seorang ayah yang merelakan anaknya sendiri untuk mati di tengah lautan supaya saya hidup. Sekarang saya hidup bukan lagi untuk kesenangan saya. Hidup saya dedikasikan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu yang dilakukan Allah kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian kita yang dihidupkan karena kematian Yesus, biarlah hidup kita tidak lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Biar kita mengasihi Allah bukan sebagai sebuah tuntutan. Biar kita beribadah, kita berbuat baik, kita beramal, bukan lagi sebagai sebuah tuntutan, tetapi sesuatu yang normal bagi kita. Semestinya kita lakukan karena kita adalah anak-anak Allah. Biarlah kita berbuat baik bukan supaya kita dapat masuk surga, tetapi karena kita adalah warga kerajaan Allah. Sudah semestinya kita mengasihi sesama, bahkan kita rela memberikan hidup kita bagi sesama kita. Karena Allah lebih dahulu telah memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Biar lewat perjamuan kudus kita diingatkan kembali. Ada satu pribadi yang rela meninggalkan kemuliaannya, rela meninggalkan kealahannya, rela meninggalkan segala kejayaannya, bahkan menjadi sama seperti saudara dan saya, bahkan menjadi manusia yang paling hina, bahkan mati dengan cara yang sangat terhina, supaya saudara dan saya hidup. Dan biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan kudus yang Bapak Ibu telah terima? Bapak Ibu bisa ambil roti dan air anggur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari teduhkan hati kita. Di tangan kita roti dan air anggur. Tapi biarlah dengan mata rohani kita, dengan iman kita, kita bisa melihat ini adalah tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan di kayu salib untuk memenuhi keadilan Allah, bahwa semua dosa harus diadili, tapi juga untuk menyatakan kasih yang tanpa batas. Tuhan, kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat kami akan mengikuti perjamuan kudus, kuduskan hidup kami, kuduskan roti dan air anggur ini. Biarlah kami lihat, kami terima dengan iman sebagai tubuh dan darah-Mu. Dan kami mau bersekutu dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan. Biar hati kita memandang salib Tuhan, tubuhnya yang disobek-sobek, dipecah-pecah, tubuhnya yang disalibkan, mengalami rasa sakit,
supaya kita disembuhkan, mengalami penghinaan supaya kita dimuliakan, mengalami penolakan supaya kita diterima tanpa syarat, menerima hukuman supaya kita menerima hadiah, bahkan menerima kematian supaya kita mengalami kehidupan kekal. Yesus berfirman, Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan mengingat, ini tubuh Yesus yang dipecahkan buat saudara. Terima dengan iman, makan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersatu dengan tubuh-Mu Tuhan. Ketika dalam menjalani hidup di dunia ini, ada banyak rasa sakit yang kami alami. Sesungguhnya itu tidak sebanding dengan sakit karena dosa. Ketika kami hidup taat kepadamu, kadang itu menyakitkan, tetapi itu tidak sesakit ketika kami harus mengalami hukuman dosa. Sebab itu biar kami tetap berkomitmen hidup untuk kebenaran, sesakit apapun Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu itu cukup buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan air anggur kita. Mari kita angkat dengan tangan kanan. Yesus berfirman, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus telah memeteraikan pengampunan dosa. Darah Yesus telah membuat pengorbanan yang sempurna di hadapan Allah. Sehingga oleh pengorbanan Yesus, lewat darah Yesus yang tercurah, kita yang tidak benar dibenarkan. Amen. Kita yang tidak kudus dikuduskan. Amen. Kita yang tidak layak dilayakkan. Amen. Dan melalui darah Yesus kita boleh kapan saja, di mana saja bersekutu masuk dalam hadirat Allah tanpa perantara yang lain. Mari kita terima persekutuan yang indah dalam Yesus Kristus. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, tapi oleh darah Yesus kita boleh masuk dalam hadirat Allah. Dan pagi hari ini mari masuk dalam hadirat Allah. Mari nikmati kasih yang tanpa batas itu. Mari terima pengurapannya, terima anugerahnya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya.
Karena salibmu ku hidup, karena salib kami menang atas dosa. Sanggup ku melakukan mujizat karena salibmu, karena salibmu. Kami bersyukur lagi kepadamu. Oh ya, karena salibmu benar, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan karena salibmu, karena salibmu. Kami bersyukur lagi kepadamu. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Kami berterima kasih buat pengorbananmu Yesus di kayu salib. Ketika Engkau sendiri telah menanggung dosa kami di dalam tubuh-Mu di kayu salib, supaya kami tidak lagi hidup untuk dosa, tetapi hidup untuk kebenaran. Terima kasih Engkau telah menjadi jalan masuk bagi kami untuk tinggal dalam hadirat Allah, untuk mengalami kasih yang tanpa batas, untuk menikmati pengurapan dan anugerah yang besar atas hidup kami. Kami mau hidup memuliakan Tuhan. Seumur hidup kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan kami, lewat rumah tangga kami, lewat masa muda kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan banyak orang yang mengenal Engkau lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan. Dan biarlah kami lakukan karena kami mengasihi, menghormati Tuhan. Dan bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, biar kami pulang dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.